Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di live session untuk membahas materi dokumen objek model JavaScript ya. Ini adalah materi terakhir di pekan pertama. Dan tujuan dari DOM ini adalah membuat halaman web kita menjadi lebih interaktif ya. Gitu. Jadi setelah kita pelajari HTML, terus juga CSS ya untuk menghiasnya. Lalu kita juga pelajari JavaScript sebagai ya, ilmu dasarnya untuk di front end ya, terutama di front end ya. Di JavaScript dasar kita belajar, nah lalu kita masuk ke DOM. Jadi DOM itu ibarat kita menggunakan JavaScript ya, kita memanipulasi elemen-elemen HTML ya, supaya dia bisa lebih interaktif, tidak kaku gitu ya. Dia bisa kita tanpa reload kita bisa munculkan sebuah elemen baru, misalkan diklik sesuatu muncul elemen baru. Terus misalkan kita ketik sesuatu misalkan ya, terus tiba-tiba kontennya berubah dan lain sebagainya. Nah, contohnya di mana? Ya, kita lanjut ya. Di sini saya langsung ke contoh aja nih. Saya punya sebuah halaman HTML bernama index.html. Di dalamnya saya punya div dengan ID jawaban ya. Dan di dalamnya di dalam si div tersebut terdapat 3 buah elemen paragraf dengan kelasnya sama semua ya. Namanya text test ya. Gitu. Nah, jadi dokumen objek model adalah cara kita untuk memanipulasi elemen-elemen ya. Elemen-elemen HTML kita anggap sebagai sebuah objek JavaScript. Nah, dari materi pengantar itu teman-teman juga belajar dulu ya pengantarnya tentang JavaScript objek. Jadi objek ini sesuatu banget di JavaScript. Nah, jadi objek itu adalah sebuah tipe data lagi di JavaScript yang dia itu mampu menyimpan data-data ya, menyimpan data-data dengan data-datanya itu disimpan dengan key dan value gitu ya, biasanya kayak gitu. Sebenarnya nggak cuma key dan value doang ya. Kita juga bisa nyimpen metode atau function di dalamnya. Kita bisa nyimpen properti. Nah, seperti teman-teman kemarin sudah coba ya, tipe data string. Itu tuh sebetulnya kita bisa mengakses metode di dalamnya ya, karena tipe data tersebut kita anggap sebagai sebuah objek aja gitu ya. Jadi ada metode di dalamnya ya. Ada propertinya juga kayak length gitu ya. Properti itu adalah sesuatu yang melekat ya pada dirinya. Kalau method adalah apa yang bisa kita lakukan ya dengan objek tersebut. Jadi objek itu kayak sebuah benda aja gitu. Nah, kita juga berarti di elemen-elemen ini kita menganggap elemen-elemen ini adalah sebuah objek. Dan kalau sebuah objek atau sebuah benda, dia bisa punya banyak atribut ya. Kayak saya misalnya objek manusia biasanya punya nama ya kan, punya gender, itu adalah properti atau atribut yang melekat pada sebuah objek. Terus juga dia bisa punya metode atau function yang melekat pada dirinya. Contohnya misalkan ya seseorang, sebuah objek manusia itu bisa ada metode namanya jalan gitu ya. Nanti kita bisa jalankan kayak gimana nanti. Saya berjalan misalkan kayak gitu. Nah ini juga sama elemen-elemen di HTML oleh JavaScript ini kita anggap sebagai sebuah objek gitu ya, objek di JavaScript. Dan karena sebuah objek jadinya punya ciri khas masing-masing, punya properti masing-masing. Contohnya ya
tag input nanti dia punya sifatnya masing-masing, tag P juga bisa, tag div juga bisa gitu ya, kita anggap sebuah objek. Nah, di sini contohnya ya, div dengan ID jawaban ini kita bisa tunjuk si elemennya, terus kita bisa lakukan manipulasi. Manipulasinya macam-macam, bisa untuk menambahkan, eee, mengganti ya inner HTML-nya, jadi kita isi kontennya dengan, sesuatu, bisa teks lagi, bisa macam-macam gitu ya. Terus juga kita bisa, eee, bisa bisa mengubah, meng-create elemen lagi di dalamnya bisa ya, bahkan bisa menghilangkan elemennya gitu ya. Dan banyak lagi ya, contohnya tag form. Tag form juga bisa, kita ada sifatnya dia itu bisa di-submit ya, gitu. Jadi pas ketika di-submit kita mau ngapain tuh. Nah, itu bisa kita tangkap dengan, event handler ya. Jadi dengan DOM event. Nah, kita coba dulu nih ya div ID jawaban. Nah, untuk men-select, atau untuk mengarah pada elemen di HTML, gitu ya, kita arahkan dengan JavaScript, gimana caranya? Ada beberapa cara ya. Pertama bisa kita tunjuk ID. Nah, ID ini biasanya sering digunakan juga untuk, ID ini biasa digunakan juga untuk JavaScript ya. Memang biasanya di script kebanyakan ya. Kalau kelas biasanya di styling ya. Nah, kalau kayak gini misalkan ya, saya bikin sebuah variabel di script sini. Kalau ada di dalam script kan berarti dia JavaScript ya. Saya bikin var C gitu ya. C atau ya boleh apa ya nih, var jawaban lah misalkan ya. Nah, caranya untuk men-select dia menggunakan selektor ya, selektor kayak CSS gitu ya. Ini juga DOM bisa punya cara untuk kita nge-select elemen tertentu ya. Nah, kita bisa select menggunakan ID, namanya get element by ID. Jadi tinggal dokumen gitu ya, dot ya, get element by ID. Terus nanti tanda kurung kita isi ID-nya apa yang pengen kita tunjuk. Di sini kan ID-nya jawaban ya. Jadi nanti dokumen dot get element by ID jawaban. Nah, nanti si eh, elemen ini tertampung ke dalam sebuah variabel namanya jawaban. Jadi setelah ini kita mau ngapa-ngapain kepada elemen ini, kita tinggal manipulasinya di variabel ini aja, gitu ya. Nah, kita misalkan kalau mau cari tahu dulu apa sih isinya si jawaban ini, kita bisa console log ya. Console log itu untuk menampilkan eh, ya sesuatu di konsol ya. Di sini kayak nggak ketahuan, cuman kita bisa refresh, terus kita inspect elemen, terus kita buka konsolnya ya. Dan ini yang terjadi ya kalau di konsol nih. Ternyata jawaban itu adalah sebuah elemen tadi ya, karena kita sudah kasih selektor di ID jawaban kan, dan isinya tuh kan kayak gini memang ya. Dia tuh sebuah div ID jawaban punya punya tag P yang 3 di sana gitu ya. Nah, terus di dalam sebuah elemen karena dia punya ini sebutnya parent elemen ya. Terus di sini ada ini parent nodes disebutnya. Ada juga child nodes. Jadi dia karena punya konten di dalam si elemen div ini bisa dibilang ini adalah orang tuanya ya. Terus ini adalah anaknya atau child-nya gitu ya. Nah, di sini kalau kita pengen ngambil anak-anaknya, kita bisa kasih dot child nodes gitu ya. Jadi kita sudah select elemen si div ID jawaban ini sudah, terus kita pengen ngambil anaknya, tinggal kita kasih dot child nodes. Nanti dapatlah 3 paragraf ini. Karena kan ini child nodes-nya ada S-nya di belakang berarti kan jamak. Kalau misalkan kita
konsol log dulu. C-nya nih, misalkan. Nah, ini dia. Dia adalah sebuah node list, isinya ada teks, jadi ada teks dulu pertama ya. Ada paragraf dengan kelas teks tes dan segala macam, dan ada banyak hal yang bisa kita akses lagi di dalamnya gitu ya. Nah, terus kita bisa kan dia sebuah array ya. Array. Terus kita misalkan mau ngakses yang ini nih, ujian ini kita ganti dengan kuis. Nah, di sini yang kita lakukan adalah di child yang ke-1 kita ganti. Nah, cara mengganti atau memanipulasi HTML-nya adalah kita ganti dengan .inner_html. .inner_html artinya yang kita ubah adalah yang di dalam C yang ke-1 gitu ya. Di sini awalnya yang kuis 1 tuh yang mana ya? Kita cek. Oh iya, itu ujian ya. Nah, itu jadi berubah. Awalnya ujian jadi kuis 1 gitu ya. Nah, terus cara lainnya untuk menselektor elemen adalah dengan ngambil elemen by tag name ya. Coba kita apakah sama hasilnya ya. Kalau by tag name berarti dia ngambil tag yang sesuai ya. Kalau tagnya div ya div. Kalau tagnya paragraf berarti p doang nyebutnya di sini ya. Cara nulisnya juga harus kayak gini, disebutnya camel case. Jadi awalnya kecil, terus nanti setiap ketemu kata yang baru diawali dengan huruf kapital. Terus di sini kita sebutin nama elemennya apa, P gitu ya, karena kita mau ngambil P. Oke, kita cek apakah P has already been declared. Oh ya, di sini. Tiga dua. Ini. Nah, ini harusnya get elements by tag name ya. Karena kalau tag kan bisa banyak ya, gitu. Jadi kalau get element itu nggak ada S-nya. Karena memang kalau ID biasanya cuman satu gitu ya. Jadi elemen dengan ID tertentu biasanya cuma satu di dalam satu dokumen HTML. Tapi kalau tag, class itu biasanya banyak. Makanya get elements by tag name. Nah, itu jadi berubah ya, kuis 1. Jadi ini bisa kita konsol aja. Oke. Isinya HTML collection. Ada 0, 1, 2 ya. Oke, bisa by elements by tag name, bisa juga by class name, teman-teman ya. Kita coba juga yang class name misalkan. Kita ngambil kelas yang paragraf juga berarti ya. Cons paragraf misalkan ya. Get elements by class name. Ada S-nya, get elements by class name. Kita ambil kelasnya adalah text test ya. Nah, kalau kita console log, nah ini hasilnya kurang lebih sama dengan by tag name tadi ya. Dapat tiga elemen paragrafnya, ada 0, 1, 2. Jadi dia kayak sebuah array ya. Sebuah collection. Dan kita kalau mau ngambil yang mana nih? Mau ngambil yang tengah berarti kan 0, 1, 2.
Mau yang ambil tengah berarti elemennya ke satu berarti gitu ya. Nanti tinggal kita paragraf yang elemen ke satu kita ganti nih. Misalkan ini HTML, ke kanan kita ganti harian misalkan ya. Ya, jadi berubah yang keduanya jadi harian. Nah, itu tentang selektor. Mungkin teman-teman nggak harus banyak-banyak eh, berkenalan dengan banyak selektor dulu ya. Cukup tadi aja by ID, by class, sama by tag. Sudah cukup membantu ya. Nah, selanjutnya adalah tentang event ya, teman-teman. Nah, event ini adalah cara JavaScript untuk menangkap sebuah kejadian ya, karena sebutnya juga event ya. Sebuah kejadian oleh user ya, yang dilakukan oleh user di browser. Contohnya seperti ketika mouse bergerak, terus juga ketika sebuah elemen diklik, sebuah button diklik, sebuah input itu diketik ya, terus juga ketika sebuah form diisi, itu ada event-eventnya yang terjadi. Jadi JavaScript bisa menangkap itu gitu. Nah, jadi elements itu si event itu bisa kita tangkap dan apa yang mau kita lakukan ketika event itu terjadi gitu. Oke. Contohnya adalah form. Sekarang saya bikin sebuah form atau sebuah button aja deh. Button dulu. Button dengan ID tes ya. Tes button. Buttonnya saya kasih judul pijit. Oh, kok scriptnya? Oh ya, ya udah. Kita cek. Nah, ada sebuah button pijit. Nah, kita bisa tunjuk dulu ya cons tombol. Misalkan cons var aja ya, saya kecepatan nih. Tombol sama dengan dokumen kita tunjuk dengan ID ya. Get element by ID button ya. ID-nya apa? Test button ya. Oke, nah habis ini saya mau menangkap event ketika si button ini dipijit. Caranya adalah kan tadi saya sudah kasih selektor ya untuk tombol ini. Saya bikin sebuah variabel tombol gitu namanya. Nah, cara untuk menangkap eventnya adalah kita harus tambahkan dulu event listener gitu ya. Jadi tombol terus kasih dot add event listener gitu. Nah, event-eventnya ini bisa kita ambil apa aja sih? Ada banyak eventnya teman-teman. Teman-teman cari aja referensinya DOM events ya. Nih, nah ini dia. Ada ada on focus, ada key down, key press, ada klik, kayaknya ada klik, klik. Nah ini klik bisa nih. Jadi ketika kita melakukan klik terhadap sebuah button kita bisa tangkap. Jadi nanti nama eventnya klik ya. Nah jadi si add event listener ini dia menerima dua variabel. Ya jadi dia kayak sebuah metode ya. Metode itu function teman-teman. Di fungsinya itu disimpan di objek si DOM ini. Nah ini si tombol ini kan kita tadi sebuah variabel ya. Yang kita isi dalamnya adalah sebuah objek JavaScript. Sebuah objek DOM gitu. Nah si objek ini kan punya metode, punya function tersendiri. Salah satunya adalah add event listener, teman-teman. Nah, jadi tinggal kita kasih dot. Nah, dot itu jadi untuk memanggil properti atau memanggil metode.
dari sebuah objek. Tinggal kasih add event listener. Nah, si metode ini punya 2 variabel kayak function gitu ya. Yang pertama adalah, nama event-nya apa, gitu ya. Nama event-nya saya pengen nangkap event klik di mouse gitu. Jadi kalau si tombol itu diklik, nanti dia akan melakukan apa gitu, terserah kita. Nah, itu parameter pertama, nama event-nya apa. Parameter kedua adalah kita berikan sebuah function. Jadi sebuah method adalah function yang, parameternya adalah function lagi gitu ya, agak unik memang. Di dalamnya sebuah function, tapi function-nya nggak usah kita kasih nama, anonymous gitu. Function-nya langsung aja function gitu ya, function terus langsung kan biasanya function nama function-nya apa, terus baru tanda kurung. Nah, kalau ini langsung function terus kurung, kita mau isi dia variabel namanya event. Nah, di sini ya variabelnya listener-nya ya, disebutnya ini listener ya, function listener. Function listener yang menerima variabelnya adalah event-nya. Event-nya bisa kita tangkap, kita kasih nama event aja boleh, gitu ya. Terus seperti function pada umumnya, ada kurung kerawulan juga ya, ada scope-nya gitu. Nah, di dalam function ini nanti dia adalah function yang akan dijalankan ketika, event itu terjadi gitu ya. Jadi ketika diklik nanti akan terjadi sesuatu, terserah apapun itu gitu ya. Misalkan saya mau melakukan alert, aku diklik, aku dipijit. Oke, kita cek dulu ya. Udah berhasil, udah di-refresh. Saya pijit nih ya. Nah, ini muncul, alert di sini ya. Aku dipijit. Bisa macam-macam ya untuk mengetes tuh bisa pakai alert. Kalau alert tuh jadi muncul pop up message gitu, cuman jadi nge-freeze, browser kita. Jadi kayak nggak bisa diklik mana-mana lagi karena, ada alert ya. Biasanya, agak annoying kalau pakai alert. Atau bisa juga kita pakai konsol log, tapi kalau konsol log harus dilihatnya di konsol gitu, gitu. Saya refresh dulu. Nah ini keluar ya di konsol pesannya aku dipijit. Nah jadi teman-teman bisa ngelakuin banyak hal. Jadi event-nya berarti terjadi ya. Event-nya ketika diklik dia, eee, melakukan apa yang di dalam function event listener ini nih, gitu. Mmm, jadi bisa macam-macam ya, teman-teman bisa lakukan apapun lah dengan ketika ketika sesuatu event terjadi, gitu. Ini salah satu contohnya, tombol dipijit atau button, diklik gitu ya. Ada banyak pilihannya di sini. Ketika nah ini kalau menggunakan keyboard, ada key down, key press, key up. Jadi ketika sebuah inputan diisi ya, kita bisa nangkep ketika keyboard itu apakah ketika, eee, dia ditekan ya, si key-nya atau si tombol keyboard-nya, key down, key press ya. Ketika ditekan ini, terus ketika key down udah ditekan yang ini, ketika key up itu ketika kita lepas dari, keyboard gitu ya. Biasanya sih enaknya pakai key up aja ya. Terus, bisa juga menggunakan, submit. Nah, ada juga submit teman-teman. Nah, submit ini ketika sebuah form ini di-submit gitu ya. Nah, yang tugas hari ini itu ada yang menggunakan, form submit. Jadi event-nya event submit. Nah, itu dulu mungkin gambarnya nih, ada pertanyaan gak nih? Oh iya, mau maghrib dulu ya. Nah, ini saya langsung contohkan untuk yang ini aja ya, udah ada jawabannya nih mah. Saya buka dulu nih yang
DOM. Nah, yang DOM ini hasilnya nanti kayak gini. Kita bisa, nah ini saya pakai contohnya pakai key up ya. Ketika saya ketik, dia langsung nyari benda yang sesuai ya. Kalau teman-teman bisa gunakan submit juga bisa ya. Kalau di submit itu berarti kita nyelesain dulu ngetiknya, baru kita enter atau kita ketik atau klik si search-nya, si tombol search ini, si tombol submit-nya. Habis itu baru ada respons gitu misalkan. Kalau saya pakai on key up ini. Nah, gitu. Apa tuh? Ketutupan screen-nya, ketutupan apa nih? Oke. Udah ada jawabannya. Saya harus bersihin dulu HTML-nya. Ntar. Wah, teman-teman bisa nge-screenshot nanti di situ. Oke, ini halamannya ya. Awalnya kosong gini. Terus kita perlunya punya data di database ya. Nah, lewat sebuah array. Ini pura-puranya datanya nih. Ketutupan ya? Apa tuh? Foto apa? Sebentar. Bawah kali ya. Layar hitam. Kanan atas kotak yang kanan. Masih ada gitu? Kalau nggak terlalu mengganggu mungkin nggak apa-apa ya. Ini karena apa kontrolnya si Zoom sih. Oke, kembali ke sini ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, jadi si uh, data dari database-nya pura-puranya dari servernya ini nih. Ada 4 item di database yang pengen kita tampilkan di halaman home gitu ya. Nah, tapi pengen ditampilkannya nggak pengen jadi si halaman HTML itu cuman kayak gini doang nih awalnya ya. Tapi ada data yang masuk gitu ya. Terus maksudnya data yang kita peroleh pengen dijadiin sebuah elemen yang ditaruhnya di dalam div list barang ini. Itu untuk rilis yang pertama ya, rilis 0 ya. Rilis 0 itu menampilkan. Nah, berarti kalau menampilkan, teman-teman bisa petunjuknya itu menggunakan inner HTML gitu. Caranya gimana? Caranya ya karena ini array itu sifatnya bisa di looping teman-teman ya. Loopingnya bebas, mau pakai for boleh, pakai while boleh. Ada juga kalau kalau array itu bisa di for each loopingnya ya, Dazan. Saya tuntaskan rilis 0 aja dulu ya. Nah, kita pertama tunjuk dulu var list barang ya. Kita mau kasih namanya list barang juga boleh. Di dokumen get element by ID ya.
list barang. Nah, udah saya dapat tuh. Terus mau ngapain lagi? Saya mau melakukan looping. Nah, loopingnya gimana caranya? Saya ngelooping semua isi item ini nih, biar keluar. Terus nanti dibikin card kan ya. Cardnya itu diperoleh dari sini. Cardnya, nah cardnya yang ini ya. Kayak gitu. Jadi saya lakukan looping ya. Loopingnya gimana? Ya udah for aja. For var i, boleh i ya. Sama dengan 0. I-nya kan mau looping seluruh isi items ya. Berarti sampai ke item slang ya. Terus i plus plus ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan. Nah, karena nanti pengen mengisi div id list barang ini dengan elemen-elemen baru yaitu card gitu, berarti kita harus nulis HTML di dalamnya kan ya. Nah, kalau nulis HTML kan kita bisa pakai string. Nah, seperti kita latihan kemarin di JavaScript ya, kan kita bisa bikin sebuah penampung dulu tuh, gitu. Penampung string kosong dulu, kayak gitu. Var tampung string kosong. Nah, nanti si tampung ini di loopingnya akan diisi. Nah, misalkan si tampungnya saya isi dengan apa ya? AA. Nanti akan muncul AA sebanyak 4 kali ya. Oh, tampung dengan I aja deh. Nanti berarti si tampung ini kalau udah lewat dari loopingnya akan, kita lihat aja. Nggak ada, tapi kalau di konsol ya, kita ceknya. Nah, ada tuh 0, 1, 2, 3, 4 kali ya, karena itu sesuai dengan indeks I yang sedang kita looping. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita isi dengan card tadi. Cardnya tadi itu di sini ya, kita copy. Nah, berarti si ini jangan ditambahin dengan I ya, tapi ditambah dengan codingan card tadi gitu. Nah, masalahnya card ini kan kita naruhnya sebagai string. Kalau kita copy paste sembarang gitu aja, yang terjadi adalah tidak rapi seperti itu, dan juga string itu nggak bisa menerima multi line gitu ya. Kalau pakai tanda petik yang ganda atau tanda petik yang tunggal sama aja. Jadi di sini teman-teman harus gunakan di JavaScript yang baru ya, ada untuk menambah string lebih dari satu baris, namanya string literal ya, template literals. Nah, template literals ini bukan menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik tunggal, tapi tanda petiknya itu tanda petik backtick ya. Backtick ini posisinya ada di saya lihat dulu nih. X. Nah, kalau di keyboard saya itu posisinya di sini nih, ini backtick nih ya teman-teman. Di pinggir satu, di atas tab gitu. Yang di situ ada backtick.
backtick namanya ya. Atau tombol shift-nya itu dia sebuah tilde. Lambangnya tilde atau alis. Nah, kalau kita pakai itu, jadi kita bisa barisnya lebih dari satu. Gitu ya. Terus kita copy. Nah, ini tidak ada pesan-pesan error kan yang merah-merah tadi nggak nampil di sini. Dan ini semuanya string, dianggap string juga sampai ke bawah ya, walaupun ada enter-enter gitu ya, ada multi-line. Dan keunggulannya lagi, kalau string atau template literal adalah kita bisa nulisin, kan kalau string text ini kan, ini karakter string aja biasa nih, tulisan, tulisan, tulisan. Terus kalau kita mau memberikan expression JavaScript itu artinya, misalnya kita mau manggil sebuah variabel di sini, kan kalau di biasa itu harus kayak gini ya, kalau mau menambahkan itu tampung A misalkan, mau ditambahin B juga misalkan, jadi ya ditambah lagi ya. Sama dengan tampung plus A, mau ditambah sesuatu lagi misalkan B spasi gitu, harus terus aja kayak gitu ditambahin ya. Jadi repot, harus ada tambah dulu kalau pakai tanda petik selain tanda backtick ini. Tapi kalau menggunakan backtick, kita tinggal pakai dolar terus kurung kurawal. Dolar kurung kurawal. Terus di dalamnya kita bisa panggil variabel apapun yang gitu yang kita punya. Ini juga sama ya. Kalau kita misalkan var kata, kan ini harus tambah terus baru ditambah halo gitu ya. Nah, kalau menggunakan backtick padahal bisa gini. Tampung 2 misalkan. Sama dengan tampung ditambah A ditambah halo gitu ya misalkan. Jadi agak repot ya kalau pakai plus-plus gini. Tapi kalau menggunakan backtick cukup kayak gini aja, backtick gitu ya. Kita pakai dolar tampung, nah kayak gitu. Terus kita tinggal nulis, kalau spasi spasi aja gitu, nggak usah tambah terus ada string lagi spasi dan segala macam. Tinggal tulis aja seperti biasa gitu ya. Cek. Terus misalkan mau ditambah halo. Halo kan sebuah variabel. Var kata ya, sorry. Ini kata. Kata kan sebuah variabel ya. Kalau mau manggil variabel lagi ya tinggal dolar terus kurung kurawal lagi. Gitu. Habis itu ya udah. Si stringnya sudah tergabung gitu ya, tanpa kita harus bikin banyak penjumlahan string gitu. Kalau teman-teman kemarin nyobainnya pakai penjumlahan string kan, ditambah, ditambah, ditambah. Nah kalau di sini kita tinggal backticknya di akhir terus gitu ya. Terus di sini ada tanda petik tidak akan bentrok juga ya. Kalau pakai tanda petik ganda nanti dia ambigu nih. Ya di sini ada petik ganda, sini ketemu petik ganda lagi, terus dan seterusnya. Itu akan sangat repot. Jadi mending pakai backtick. Nah, kalau misalkan saya kayak gini nih, si tampungnya nanti langsung kita bisa konsol ya, isinya apa sih? Kalau udah kayak gini. Nah, tampung itu ternyata ini dia teman-teman. Isinya adalah sebuah div class card yang banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sesuai dengan jumlah looping kita kan 4 item jadi 4 kali looping, 4 card juga gitu ya. Nah, karena si tampung ini sudah berisi seperti itu, tinggal kita tampilkan kan ya. Tampilkannya gimana? Kita tinggal elemen by ID tadi ya, atau udah ada kan ini ya list barang. List barang kita kasih inner HTML-nya ya. List barang inner HTML-nya.
kita isi dengan tampung yang tadi karena isinya udah banyak kartu. Nah, jadilah seperti ini. Cuman gambarnya, datanya masih hardcode semua, nama gitu ya. Belum sesuai dengan barang yang kita punya. Caranya tinggal kita masukin aja nih, kan data-datanya ada di setiap items ini nih. Misalkan untuk yang ini SRC-nya adalah tertentukan aja nih. SRC itu kan nama filenya ya. Nama file itu ada di setiap item ini kan ada di array. Di setiap elemennya itu ada di elemen ke 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi items ke I gitu ya. Ingat harus pakai tanda kurung gitu. Dolar terus kurung ya. Items ke I itu kan berarti items ke yang sedang di looping ya. I yang sekarang 0 berarti ya items ke I elemen ke 4 tadi ya. Kita coba. Tuh gambarnya sudah masuk gitu ya. Kalau teman-teman bingung itemnya gitu ya. var current item ya kan. Cuman items ke I itu aja. Biar nah items ke I itu berarti per satu baris ini ya, items ke I. Jadi di sini saya tinggal current item. Nah, current item keempat. Terus data nama barangnya ada di elemen ke-1 kan ya? 0, 1 berarti di situ namanya. Current item ke-1 ya kan? Deskripsinya ada di 0, 1, 2, 3. Elemen ketiga. Current item ketiga. Harganya ada di 012, ada di elemen kedua. Oke. Dan jadilah sesuai namanya ya, keyboard Logitech, keyboard MSI, mouse Genius, mouse Jerry, ada semua datanya sesuai dengan yang kita punya di sini. Oke, itu untuk rilis 0 dulu. Kita akan sholat maghrib dulu ya. Kita lanjut habis maghrib sampai ke rilis 1 aja deh ya. Rilis 2-nya nanti bonus aja buat teman-teman kerjain. Oke, sampai jumpa. Kita sholat maghrib dulu 15 menit ya. 18.15. Nanti kita lanjutkan.